itu seperti ini, nah, seperti simbol. Kemudian dikembangkan oleh Al-Khawarizmi seperti angka 0 yang kita kenal sekarang ke bangsa Eropa. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Siang-siang jadi lemes ya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kayaknya kursinya disusun dulu deh biar rapi. Silakan Ananda Yuda di depan dulu. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum mulai pelajaran, ayo ketua kelas Bimas disiapkan dulu Bimas. Doanya pendek aja ya. Siang ya. Robi. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya pagi siang ini. Siapa yang tidak hadir ataupun yang hadir? Bimas Setiadi, Bapak Yuda, Fitri, Bella. Oke, hadir semua berarti ya. Oke, bagus sekali. Baiklah anak-anak ibu, sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, ibu mau kalian perhatikan dulu diri kalian sendiri dan teman-teman kalian pada saat di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Pernah nggak kalian memperhatikan teman-teman kalian itu menggunakan kalkulator, orang tua misalnya, ataupun handphone, laptop atau komputer? Pernah? Pernah. Nah, tahukah kalian bahwasanya sebuah teknologi itu adalah salah satu merupakan bagian dari kontribusi oleh ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, ingat nggak kalau minggu kemarin kita udah belajar tentang runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Nah, sudah kita jelaskan juga, udah Ibu jelaskan juga tentang Daulah Abbasiyah. Ada yang masih ingat nggak berapa tahun Daulah Abbasiyah berjaya? Masih ingat? 500 tahun. Bagus sekali. Berarti kemarin kita udah ingat anak-anak ibu ya. Di mana pusatnya kemarin, Nak? Di mana? Luar biasa, di Baghdad. Nah, karena kita tahu bahwasanya Daulah Abbasiyah itu dulunya didirikan pada masa Khalifah As-Saffah. Nah, jadi kemudian pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid didirikan apa, Nak? Kemarin, Nak? Baitul Hikmah. Benar sekali. Nah, masih ingat berarti, cerdas-cerdas anak ibu hari ini. Nah, jadi karena kita udah tahu bagaimana latar belakangnya, kemudian Ibu udah sampaikan hari ini akan mempelajari tentang ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besarnya dalam dunia teknologi. Siapa dia? Ada yang udah baca? Belum baca? Siapa namanya, Nak? Luar biasa, tepuk tangan buat Fitri. Al-Khawarizmi. Nah, perhatikan ya, Nak, ini foto atau ilustrasi dari Al-Khawarizmi, bukan Walid ya, walaupun bentuknya hampir mirip tapi tidak sama. Oke. Coba perhatikan. Ini ada gambar, Nak. Siapa yang pernah menggunakan aplikasi ini? Pernah? Nah, tahukah kalian bahwasanya aplikasi-aplikasi tersebut tersusun dari beberapa algoritma?
Nah, algoritma itu ditemukan oleh ilmuwan muslim yang terkenal dan kontribusinya kita gunakan sampai saat ini. Bahkan sampai teknologi AI yang sekarang sedang booming-boomingnya. Nah, baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 poin penting. Ya, yang pertama adalah mengenal siapa sih Al-Khawarizmi ini. Yang kedua, menjelaskan kontribusinya dalam bidang matematika dan teknologi, mengaitkan penemuan Al-Khawarizmi dengan teknologi modern dan menumbuhkan kesadaran pentingnya pengetahuan dalam Islam. Jadi anak-anak ibu harapkan di akhir pembelajaran nanti kalian memahami biografi singkat. Nah, anak-anak ibu, sebenarnya Al-Khawarizmi itu adalah nama aslinya Muhammad ibnu Musa. Al-Khawarizmi ini bukan namanya, tapi gelar, karena dia lahir di Khawarizm. Kalau sekarang namanya itu daerah Kiev yang berada di Uzbekistan. Nah, jadi sekarang namanya adalah Kiev. Iya, Kiev. Iya, betul sekali, Anam. Nah, dia lahir pada tahun 780 Masehi, yang Ibu sebutkan tadi. Sekarang namanya Uzbekistan. Nah, hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah, berkiprah di Baitul Hikmah atau Baghdad. Kemudian ia dikenal dengan Father of Algebra, artinya Bapak Aljabar. Ya, nah jadi Al-Khawarizmi ini hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu adalah anak dari Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah, tapi maju kejayaannya pada masa Al-Ma'mun. Nah, di sini banyak ilmuwan muslim, nak, tidak hanya Al-Khawarizmi, tapi nanti akan ada Ibnu Sina, Al-Kindi, kemudian ada Al-Ghazali, ada Rabbani At-Tabari dan Ar-Razi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, karya dan kontribusinya buku yang terkenal adalah Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Nah, Al-Jabar Al-Muqabalah inilah dasar dari Al-Jabar. Kemudian memperkenalkan konsep algoritma, berasal dari nama Al-Khawarizmi. Kenapa algoritma Al-Khawarizmi kok jauh, Bu? Ada yang tahu? Tidak? Atau ada? Kira-kira? Kenapa dia disebut Al-Khawarizmi? Dasarnya dari algoritma. Karena Eropa memanggil dia tuh dengan nama algoritmi. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma, begitu ceritanya. Nah, jadi kemudian ia mengenalkan angka desimal seperti angka 0. Nah, perhatikan ini. Ibu punya sebuah gambar. Ini adalah gambar. Sebenarnya Al-Khawarizmi itu mengadopsi huruf dari Hindi. Angka 0 dulu tuh seperti ini, nak, seperti simbol. Kemudian dikembangkan oleh Al-Khawarizmi seperti angka 0 yang kita kenal sekarang ke bangsa Eropa. Makanya dia disebut dengan orang yang bukan menemukan, lebih tepatnya mengembangkan angka 0. Oke, udah paham ya yang di bagian ini? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang mengerti di bagian ini sampai sini? Paham? Nah, ini Ibu tunjukkan gambar satu lagi. Ya, ini adalah gambar Baitul Hikmah pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, disinilah pusat penerjemahan buku-buku atau kitab-kitab ilmu-ilmu kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, geografi, dan lain-lain. Nah, ini adalah tempat perkumpulannya. Selanjutnya, nah, pengaruh pada teknologi modern itu apa? Yang pertama sebagai dasar pemrograman komputer, kalkulator yang Ibu sampaikan di awal tadi. Nah, ilmu lainnya, pengaruh besar dalam mengembangkan matematika yang Ibu bilang tadi, astronomi dan geografi. Selanjutnya mengembangkan angka 0 dalam kalkulator, komputer, dan sistem digital. Perhatikan gambar ini, nak. Ini ada angka apa? 0. Inilah seperti susunan algoritma itu. Terdiri dari simbol, angka, dan lain-lain. Dan itu dari siapa? Kontribusi dari Al-Khawarizmi. Kemudian masuk ke laptop kita. Dan jadilah PowerPoint seperti yang Ibu sampaikan. Jadi PowerPoint ini juga termasuk tidak terlepas dari kontribusi Al-Khawarizmi. Jadi anak-anak, Ibu ingin kalian semua memahami
bahwasanya kontribusi Al-Khawarizmi dalam dunia teknologi itu sangat penting. Nah, jadi marilah belajar kalian tanpa batas, karena sejatinya pelajar adalah agen perubahan dalam Islam, ilmu adalah senjatanya dan kebaikan umat adalah tujuannya. Terakhir anak-anak ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan, nak? Pas? Nah, kalau memang udah hebat semuanya menurut ibu mau nanya. Menurut kalian tadi kalkulator itu tersusun dari algoritma nggak? Iya. Siapa yang menemukan tadi? Hidup pada masa siapa tadi, nak? Khalifahnya Al-Ma'mun. Pintar sekali. Nah, sekarang ibu kasih LKPD. 30 detik. 12 menit loh, Bim. Kamu nambah-nambahin. 12 maksimal. Ya. Diskusikan bersama teman di sampingnya ya. Oke. Sekarang siapa yang sudah bisa menjawab silakan maju ke depan. Itu. Sebutkan manfaat. Ayo Fitri. Minta sama siapa? Ya, berpasangan ya, nak, berpasangan. Mana pasangannya? Bella. Ya. Kontribusi apa? AI bisa Jadi adapun kontribusi dari Al-Khawarizmi adalah AI, angka 0 tadi kan Bu? Iya benar sekali. 0 lagi 6. Iya. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Permainan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Fitri dan Anam. Selanjutnya anak-anak, LKPD sudah luar biasa kalian mengerjakan. Ini ada soal evaluasi per individu. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakannya. Baca soal. Ya. Kocok aja lah. Dimas? Nah, nih. Aku bilang aja. Sebutkan 1 manfaat yang pakai sekarang yang bisa dipakai sekarang. Nggak usah, presentasi nanti. Ya, sudah ada yang selesai soal evaluasi? Ya, Dimas. Bagus. Silahkan Dimas. Boleh maju ke depan. Oh, Dimas pemalu. Baiklah, nak. Tidak apa-apa. Jadi salah satu manfaat dari pengetahuan ini yang dapat kita rasakan saat ini yaitu penggunaan kalkulator. Oke. Aplikasi-aplikasi yang tentu saja memiliki algoritma. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Dimas Setiadi. Baiklah anak-anak. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini apa yang diingat, nak? Al-Khawarizmi hidup pada masa daulahnya Abbasiyah pada masa Khalifah. Penemuannya apa aja tadi, nak? Algoritma, 0, Aljabar. Kitabnya apa tadi, nak? Al-Mukhtasar, Aljabar, Al-Muqabalah. Nah, agak ribet sedikit ya, nak ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini rasa ibu kalian sudah luar biasa. Sebagai tindak lanjut minggu depan, ibu mau kalian harus mempelajari yaitu ilmuwan muslim lainnya seperti Al-Kindi, kemudian Al-Ghazali, Rabbani At-Tabari dan lain-lain. Digunakanlah Canva seperti ini, nak. Buatlah seperti ini clipping, karena digital seperti Canva juga kontribusi dari Al-Khawarizmi. Berkreasilah kalian menggunakan teknologi untuk mencari tahu siapa tokoh-tokoh ilmuwan muslim selanjutnya. Bisa dipahami? Luar biasa. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Terakhir Ibu mau nanya lagi, adakah yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Terima kasih atas segala kesempatannya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.
Kalau begitu Ibu pamit ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Assalamualaikum.